Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Tuhan yang layak kita puja. Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami datang padamu. Thank you Jesus. Haleluya.
menyatukan kita di sini tempat ini, kita mau katakan satukanlah roh kami ya Tuhan. Yes. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Katakan semua bangsa, amin. Dan mengaku bahwa amin. Kita mau katakan api kemuliaannya tercurah bagi kita semua. Amin. Yes. Dengarkanlah
Puji Tuhan. Tuhan Yesus Raja segala Raja, amin. Puji Tuhan, kamu datang ke hadirat Tuhan. Kita mau kembali satukan hati kita. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan untuk hari ini Tuhan. Apa yang ingin kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, bilang kau bukakan hati kami. Oh, thank you Jesus. Haleluya Jesus, thank you Lord. Kami mau datang padamu Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Bagi kami, katakan Bapakku datang. Yes. Kami kembali menyembah Tuhan. Ku percaya
persembahan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Ini kami datang pada pagi hari ini, kami memuji, menyembah Engkau ya Allah. Allah Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, Kau suci. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami, buat pemeliharaan yang Kau berikan bagi kami hari lepas hari. Tidak pernah berhenti kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu mengandalkan Engkau ya Allah. Kami selalu mau belajar mengandalkan Engkau ya Allah dalam setiap aspek kehidupan kami. Pagi hari ini, biarlah mazmur pujian yang kami naikkan ini menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Biarlah komunitas orang-orang percaya khususnya di tempat ini kami sekalian, biarlah dapat menjadi berkat, tidak hanya kami sebagai anggota tubuh Kristus, tetapi kami juga mau Tuhan, dimanapun kami berada, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau belajar di perkara-perkara kecil yang Kau berikan bagi kami, dan kami mau setia melakukannya, dan Kau akan berikan atau tambahkan perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan izinkan untuk kami mau lakukan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pada pagi hari ini, berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Datang dengan segala pergumulan apapun juga umat-Mu yang datang, Tuhan tolong Engkau yang menjawab setiap pergumulan umat-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan satu pembaruan di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka akan melihat dan merasakan, bukan mendengar, tetapi melihat dan merasakan campur tangan Tuhan, perkara-perkara Tuhan terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami, untuk terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami, iman kami bertumbuh tidak dari mendengar apa kata orang, tetapi kami benar-benar merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga iman kami akan terus bertumbuh, iman kami akan terus berdampak bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini, sekali lagi berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus berikan pengertian bagi kami, dan kuasai ruangan ini. Kiranya kami ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mau menerima berkat daripada firman Tuhan. Berkati kami, dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya. Tidak terasa kita sudah masuk lagi di bulan Agustus ya. Waktu lalu saya menyapa saudara di bulan-bulan sebelumnya, Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan sekarang adalah bulan Agustus. Di awal Agustus ini, di tanggal 7 Agustus, puji nama Tuhan. Semuanya sehat-sehat, amin. Semuanya penuh sukacita, amin. Haleluya, katakan kanan kiri kita, aku bersukacita hari ini. Boleh nyalakan lampunya di tengah? Haleluya. Supaya jangan gelap-gelapan nih, saya mau supaya saudara ngelihat saya. Saya sudah rapi-rapi, saudara, ya saya senang sekali untuk saudara juga bisa
eh, melihat gembalanya yang ganteng ini. Wah, memuji diri sendiri itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus ini kita akan sama-sama hidupi, tidak belajar saja, tapi hidupi dengan tema-tema kebenaran firman Tuhan yang sudah digumuli oleh seorang gembala. Kita mau kemana? Kita mau berjalan setiap bulannya, sehingga kita mengakhiri di dalam setiap tahun itu ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dan kita hidupi bersama-sama. Tidak hanya sekedar tema yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesuatu pergumulan daripada seorang gembala untuk kita bersama-sama mengalami pertumbuhan di dalam iman kita, ya. Tidak hanya sekedar kita datang beribadah, datang ke gereja, duduk mengisi bangku kosong, memanaskan kursi-kursi yang ada di gereja, tetapi saudara-saudara datang ke tempat ini, ke gereja, ya, dan pulang menerima berkat daripada Tuhan, dan tidak hanya itu saja, tetapi hidup saudara mengalami perubahan, dampak di dalam kehidupan saudara. Itulah kerinduan daripada seorang gembala. Amin. Agar hidupnya dipakai oleh Tuhan, ya, umatnya akan terus dipakai Tuhan, dan tidak hanya itu saja, tetapi diberkati Tuhan. Itu yang saya rindukan sebagai seorang gembala, untuk saudara terus tidak dituntun oleh seorang gembala, tetapi saudara bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan saya. Amin. Tidak bergantung dengan seorang gembala atau seseorang yang di dalam gereja, tetapi iman saudara bertumbuh, dan hubungan dengan saudara dengan Tuhan klop gitu ya, dan berjalan ya dengan langsung dari sumbernya langsung. Amin. Dan itulah yang saya harapkan. Saudara, untuk tema bulan Juli adalah bicara mengenai apa? Faithful dan fruitful. Apa artinya? Faithful itu bicara mengenai tentang apa? Kesetiaan dan berbuah. Ya, kita sudah banyak mengupas bagaimana kesetiaan itu sendiri, ya, dan bagaimana kehidupan kita sebagai seorang percaya adalah harus berbuah. Dan tema bulan Agustus bicara mengenai the power of community. The power of community. Artinya apa? Artinya kekuatan dari komunitas. Katakan kanan kiri kita, aku berada di dalam komunitas orang percaya. Amin. Iya. Nah, pada pagi hari ini ada 2 teks firman Tuhan. Silakan slide-nya bisa ditampilkan. Rita, tolong ditampilkan, tolong dibantu. Teksnya, teks firman Tuhannya boleh ditampilkan slide-nya. Oke. Pagi hari ini kita akan terambil di dalam 2 kitab yang menjadi tema bulan Agustus ini adalah dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 46 sampai dengan yang ke-47, dan kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama. Kita akan membaca ayat ini satu persatu. Bagi yang membawa Alkitabnya, silakan buka, baik Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik yang ada di tangan kita yang telah kita bawa. Silakan membuka, tapi jangan buka WhatsApp, jangan buka Facebook, jangan buka yang lainnya dulu ya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita membuka Alkitab, ya, bukan WA tab gitu ya, tapi Alkitab. Oke. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dengan yang ke-47, dan kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama. Ya. Sudah? Yang sudah buka di Alkitab elektronik, di handphone ataupun cetak, kita akan baca bersama-sama. Tapi kalau tidak ada, silakan sudah tersedia teks firman Tuhan yang ada di depan kita. Bagi yang mengikuti secara online juga bisa membacanya, karena sudah tersedia juga di dalam slide PowerPoint yang sudah tersedia. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Singkat ya, singkat sekali.
Ya, firman Tuhan mengajar kita untuk kita memelihara kasih persaudaraan. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita membaca kitab Kisah Rasul pasal 2, itu berbicara bagaimana Tuhan memakai murid-muridnya ketika mereka setia bertekun sehati di dalam lotengnya Yerusalem. Mereka menantikan janji Bapa, dan dalam ketekunannya dengan kesehatiannya, apa yang terjadi, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus ya di sana. Dan akhirnya kehidupan mereka mengalami satu perubahan. Karena kenapa? Karena Roh Kudus hinggap di dalam kehidupan mereka, dan tidak hanya hinggap, tetapi mereka mengalami yang namanya manifestasi daripada Roh Kudus itu sendiri. Mereka berbahasa lidah, dan mereka berkata-kata sesuatu bahasa baru yang mereka sebelumnya belum mengerti begitu. Tetapi ada orang-orang yang hadir di situ dari segala macam bangsa, dan mereka mengetahui bahasa apa yang mereka katakan seperti itu. Padahal mereka nggak mengetahui sebelumnya. Mereka tidak pernah belajar dalam hal itu, tetapi Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka sehingga mereka berkata-kata, dan akhirnya kehidupan mereka mengalami suatu perubahan, titik balik, ya, satu perubahan yang luar biasa, sehingga hidup mereka dipakai oleh Tuhan, dan kehidupan mereka itu punya dampak. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka bertekun dengan sehati, kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 itu jelas sekali lagi dikatakan bertekun dan sehati, maka berkumpullah tiap-tiap hari. Katakan tiap-tiap hari. Syukur kita cuma tiap minggu. Ya, saudara kita tiap hari. Betul? Tapi tiap minggu aja kakinya kayaknya susah banget, berat banget nih. Ya, cuma sejam, 2 jam susah banget ini. Apalagi sekarang sudah terbuka. Puji nama Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Mereka tiap-tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mencatatkan seperti itu. Bukan apa kata saya. Tetapi mereka tiap-tiap hari beribadah, ya. Dalam bait Allah, dikatakan dalam bait Allah di situ. Tiap-tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Waktunya memang tidak diberikan penjelasan di sini, 1 atau 2 jam. Tetapi mereka dicatat tiap-tiap hari. Mereka berkumpul, bertekun dan sehati. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Ada persekutuan di sini. Dengan apa? Dengan muram tidak, tetapi dengan gembira tiap-tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Dengan gembira, tidak hanya dengan gembira, ada satu lagi di sana dicatat apa? Dan dengan tulus hati. Berarti ada pengorbanan di sana. Amin. Karena mereka berkumpul, adakan persekutuan di satu tempat, di rumah mereka masing-masing, secara bergilir katanya. Secara bergilir, berarti ada hubungan persekutuan di sini. Komunitas orang percaya. Amin. Tidak hanya di bait Allah saja, tetapi setelah itu mereka menjalin hubungan. Mereka menjalin satu komunitas, membentuk komunitas orang percaya. Di sana ada orang-orang yang percaya, yang dewasa imannya, yang membagikan firman Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh, amin. Dan apa yang mereka lakukan, mereka senang. Mereka gembira. Dan didasari dengan ketulusan hati. Amin. Dari hal itu semua, kata firman Tuhan apa? Mereka juga mengadakan memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Dari apa yang mereka lakukan, akhirnya mereka memiliki komunitas yang punya dampak. Nah, inilah yang Tuhan inginkan buat kita. Komunitas orang percaya bertumbuh dan memiliki dampak. Amin. Amin. Dampaknya apa? Mereka disukai oleh semua orang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jikalau kita seseorang atau pribadi kita disukai oleh tetangga kita, disukai oleh suami kita, disukai oleh istri kita, disukai oleh anak-anak kita, disukai oleh Pak RT kita, dan komunitas yang ada di lingkungan kita itu mereka menyukai kita. Makanya berdampak. Nah, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai komunitas orang percaya, kehidupannya tidak hanya bertumbuh secara pribadi iman kita, tetapi punya dampak. Katakan berdampak. Amin. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan apa?
Dengan cuan? Bukan. Dengan apa? Dengan mobil? Bukan. Dengan apa? Helikopter, pesawat? Bukan. Tetapi yang menjadi perhatian Tuhan adalah apa? Di sini yang dicatat. Orang yang diselamatkan. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Amin. Pada pagi hari untuk kita, jikalau Tuhan masih memberkati kita, kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, agar komunitas yang ada di dalamnya ini, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang kita bawa persembahkan kepada Tuhan, amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, lanjut slide berikutnya, kita akan mengetahui mengapa kita perlu komunitas. Lanjut. Ya, mengapa kita perlu komunitas? Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa mengetahui ada seorang anak Tuhan bernama Andy Stanley, yang pastinya bukan orang Betawi di sini, namanya aja ketahuan. Ya. Dia berkatakan begini, bagaimana jika kita lebih baik jika saling terhubung satu sama lain? Amin. Bagaimana jika kita lebih baik jika saling terhubung satu sama lain? Ada beberapa anak Tuhan yang mereka hidupnya introvert. Ya, introvert itu menyendiri ya, sukanya sendiri begitu ya, nggak mau untuk menjalin hubungan. Tetapi mereka belum merasakan bagaimana kekuatan di dalam sebuah komunitas itu sangat punya dampak untuk pribadinya. Amin. Kenapa? Karena sejak awal penciptaan, sendirian bukanlah rencana Tuhan. Maka Tuhan melakukan sesuatu untuk itu dengan menciptakan apa? Persahabatan dimulai oleh Tuhan menciptakan Adam dan selanjutnya apa? Hawa. Dan bagi manusia itulah asal-usul daripada sebuah komunitas. Karena firman Tuhan juga mengatakan tidak baik manusia hidup seorang diri. Untuk itu terbentuklah komunitas awal, yaitu apa? Tuhan tidak hanya memikirkan personal, satu saja Tuhan menciptakan manusia, yaitu yang bernama Adam. Tidak, tetapi Tuhan menciptakan manusia yang selanjutnya, yaitu siapa? Hawa. Disitulah mulai asal-usul di sebuah komunitas ini sendiri. Bapak Ibu sekalian, untuk kita perlu ketahui, ya. Jadi komunitas apa? Ya. Next selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi apakah komunitas itu? Komunitas adalah sebagai para pengikut Kristus ya. Untuk kita sekalian perlu ketahui, komunitas berarti memiliki hubungan yang penuh makna di mana kita menjalani kehidupan bersama dengan apa? Dengan saling berbagi, saling menguatkan, saling melayani, saling mengampuni dan mencari Tuhan dengan apa? Dengan setia. Dan inilah kita komunitas nih, mencari Tuhan dengan setia, salah satunya beribadah. Amin. Kita sudah lakukan ini. Tetapi tidak hanya itu saja, agar kita di dalam komunitas orang percaya, kita bersama-sama menghidupi untuk kita saling bersama-sama berbagi, menguatkan, melayani dan mengampuni. Di sana kita belajar bersama-sama. Amin. Bapak sekalian, buat kita, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya memiliki komunitas yang pertama dari ring 1, yaitu apa? Ring pengurus gereja. Ya, puji nama Tuhan, kami belajar bersama-sama juga, walaupun di antara kita masih banyak belajar juga, Bapak sekalian perlu menerima juga, mereka juga bukan orang yang sempurna, termasuk saya juga bukan orang yang sempurna, tetapi kami semua mau belajar untuk saling berbagi, saling tadi dikatakan saling mengampuni dan sebagainya. Belajar untuk saling menguatkan ya, saling melayani dan sebagainya. Bapak sekalian, dan saya rindu bahwa tidak hanya kami saja tetapi saudara baik dalam para pelayan dan juga para jemaat Tuhan pun mau bersama-sama ya, bergabung bersama dengan kami dalam sebuah komunitas warga kerajaan Allah yang sama-sama melakukan hal yang sama. Amin. Belum lama ini kami fellowship dengan para pelayan dan kami juga di sana sama-sama saling melayani, sama-sama juga saling berbagi dan sebagainya di sana. Kami merasakan suasana persaudaraan di antara kami dan kami berharap kita juga bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan
Bapak Ibu sekalian, sadarilah bahwa komunitas adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri bersama dengan orang lain. Ya, menjadi diri kita bersama dengan orang lain. Dan ini adalah tempat yang aman bagi kita. Tempat di mana kita bisa berbagi pencapaian dan sukacita. Juga saat-saat yang pada saat itu kita mengalami yang di mana kegelapan, yang di mana kita mengalami kegagalan, kita juga bersama-sama mengalami hal itu, ya. Dan inilah tempat di mana kita hadir dalam kehidupan satu sama lain bagi keagungan Tuhan. Amin. Dan tidak hanya itu saja, di sini kita juga belajar mengenal dan dikenal secara mendalam. Kita belajar mengenal dan dikenal. Di sini kita juga belajar bagaimana mencari Tuhan dan bertumbuh menurut versi terbaik kita bagi kemuliaan Tuhan. Karena masing-masing ukuran kedewasaan rohani berbeda masing-masing ukurannya. Ya, ketika berjalan bersama-sama belum tentu sama tuh. Ya, imannya itu masing-masing kita berbeda. Ya, tetapi kita mau belajar bersama-sama bertumbuh sesuai dengan versi yang terbaik daripada kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini kita berjuang dengan baik dan menolong orang-orang di sekitar kita untuk berjuang dengan baik pula. Amin. Jadi kita komunitas orang percaya, kawan sekerja Allah, kita mau belajar bersama-sama, ya. Bapak Ibu sekalian, ada Alkitab berbicara sangat jelas tentang banyak hal. Dan salah satunya adalah bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain. Ada 59 ayat dalam perjanjian baru yang memberitahu kita bagaimana memperlakukan sesama. Dan inilah beberapa di antaranya yang harus saling kita perbuat, ya. Yang pertama, yang kedua adalah saling menghormati. Yang ketiga adalah saling mendoakan, selanjutnya saling menasehati, dan terakhir yang saya catat di sini hal-hal yang penting juga, yaitu saling mengampuni. Bapak sekalian, kita mau belajar bersama-sama di dalam komunitas orang percaya. Sekali lagi, kita dapat belajar menurut versi kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan sekali lagi. Jangan sampai kita berada di dalam sebuah gereja, beranggotakan tubuh Kristus di dalamnya, kita berjalan sendirian. Kita tidak merasakan seseorang satu dengan yang lain, tetapi kita mau belajar bersama-sama di sini. Saling apa? Saling melayani, saling menghormati, amin. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan menasehati juga di sini. Dan mengampuni. Jikalau kadang-kadang pada saat kita berjalan bersama-sama, kelihatannya ada jiwa baru di sini, ya. Nah, yang merasa jiwa lamanya kelihatannya lebih senioritas, tidak ada seperti itu, tetapi kita mau belajar untuk sama-sama saling terbuka. Amin. Ketika ada rekan-rekan kita, ada saudara kita yang bergabung bersama dengan kita, kita sangat buka hati kita. Amin. Sebab di sini rumah Tuhan, rumah kita bersama. Amin. Minggu lalu anak sekolah minggu mengadakan Harnas sekolah minggu dengan tema apa? Gerejaku adalah rumahku. Ya, kita berharap bahwa gereja Tuhan adalah rumah kita bersama. Amin. Dan kita mau belajar bersama-sama untuk menerima siapa saja, ya, anggota tubuh Kristus, ya, yang ingin bersama-sama bergabung bersama dengan kita mau bertumbuh bersama-sama. Amin. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, bukan lagi ini bilang gerejaku, bukan. Tetapi gerejaku, gereja kita bersama. Amin. Dan inilah rumah kita bersama. Jadi di sini ada rekan-rekan atau teman-teman kita yang tinggal di sini, ada Marta, ada Lina, dan juga ada Vina. Mereka dari awal mereka ditanamkan itu bahwa ini adalah rumah kita bersama. Jadi jangan merasa bahwa mereka walaupun rumah aslinya mereka jauh, ya, di NTT di sana, tetapi sadarilah ini seperti home sweet home gitu, ya. Ini rumah mereka juga bersama. Begitu. Jadi siapapun datang ke tempat ini, injakan kaki di sini, rasakan bahwa ini adalah rumah kalian juga bersama. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita mari bersama-sama untuk kita terhubung satu sama lain. Sebagai saudara. Amin. Sehingga di sini tidak ada komunitas cuma hanya yang di depan saya cuma hanya matanya sama dengan saya. Saya senang sekali dari Sabang sampai Merauke juga ada di tempat ini. Dan itulah keindahan. Di mana Tuhan menciptakan perbedaan. Amin. Tapi bukan berarti perbedaan itu terkotak-kotakan. Tetapi kita bergereja harus campur bersama.
sebagai saudara. Sehingga kita boleh tahu kawan kita, saudara kita dari NTT, dari Papua, dari Sulawesi, amin, dari Sumatera, dari Jawa, seluruhnya, amin, yang masing-masing punya versinya masing-masing yang telah Tuhan ciptakan. Mas Dani, Konik, siapa lagi di sini? Ada Rinto juga, ya, ada Bapak yang sedang begini juga. Saya lupa namanya, waktu itu kita sudah kenalan begitu. Saya kalau nggak sering kali diucapkan, saya lupa begitu ya. Dan itulah keindahan perbedaan kita, amin. Sehingga ketika kali kita saling mengenal, kita mengetahui begitu, dan kita sama-sama berjalan bersama-sama, itu indah sekali, bos sekalian, amin. Ya, waktu lalu saya berjalan bersama-sama dengan anak SD di sini juga. Ya, mereka sedang menggumuli pergumulannya, dan di situ kita bersama-sama, ayo kita berdoa sama-sama ya. Tuhan membuka jalan segala sesuatunya. Amin. Di situ ketika berjalan lagi ada menemukan hambatan, yuk kita doa sama-sama, ada saja Tuhan buka jalan. Nah, disitulah fungsinya kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai saudara. Yang tadi dikatakan saling menghargai, menghormati, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasihati, saling mengampuni. Inilah yang Tuhan mau, komunitas sebagai orang percaya. Kita tidak hanya ke gereja saja. Jangan sampai kita cuma hanya datang ke gereja, duduk saja. Tetapi kita merasakan kekeluargaan, suasana kekeluargaan. Saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Dan inilah kekuatan daripada komunitas itu sendiri. Amin. Jangan sampai kita hanya bergereja tetapi tidak merasakan rekan-rekan satu dengan yang lain, saudara seiman kita, kehadiran saudara, amin. Karena firman Tuhan katakan, gereja mula-mula, komunitasnya, orang percaya di dalamnya itu saling tadi dikatakan? Saling disukai oleh banyak orang, amin. Saling disukai oleh banyak orang. Saya berharap tidak hanya dimulai dari luar, tapi dimulai dari dalam. Kita sama-sama saling menyukai satu dengan yang lain. Amin. Bapak sekalian, kita mau melihat di sini bahwa untuk kita sama-sama saling menerima satu dengan yang lain. Yuk kita lihat teks selanjutnya. Kita tidak bisa, sekali lagi, kita tidak bisa saling terhubung satu sama lain jika kita hidup menyendiri. Benar? Benar? Bisa nggak kita terhubung satu dengan lain? Kalau misalkan kita orang yang introvert, nggak mau menjalin hubungan, nggak akan pernah bisa, Bapak Ibu sekalian, saya katakan. Saudara, bayangkan, ketika Bapak Ibu sekalian di sini sudah rumah tangga, saya harap kita semua banyak yang hadir dengan yang punya pengalaman rumah tangga ya, di sini ya, yang sudah berumah tangga. Bapak Ibu sekalian ketika sudah menikah, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang suami jalan hidup sendiri, yang istri jalan hidup sendiri, bagaimana rumah tangga itu? Enak gak? Coba, enak gak? Masing-masing jalan sendiri, ya udah, you dah, ya I gitu kan, you I gitu kan ya, you I. Enggak dong, pasti kan berjalan bersama-sama, amin. Nah, begitu juga dengan kita, jikalau kita mau untuk kita saling terhubung, kita harus berjalan bersama-sama. Kita akan kehilangan kekayaan yang diperoleh melalui persahabatan dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, sadarilah ketika Bapak Ibu saudara terhubung, saudara dapat mengalami yang namanya kekayaan yang kelihatannya tidak, ya sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, anak adik-adik boleh minta tolong dibawa ke atas. Ya, untuk ya. Jen ikut sama Cici Teres ya. Ya. Oke, Bapak sekalian, ada kekayaan yang diperoleh melalui hubungan. Apa kekayaannya? Saudara bisa mengenal karakter seseorang. Amin. Saudara bisa mengenal satu dengan yang lain. Sorry, saya katakan sekali lagi. Saya akan mengenal dengan Bu Hanmei. Ibu Hanmei ada ya? Berapa waktu lalu Ibu sedang bergumul juga. Yuk kita doain aja deh. Nanti Tuhan juga buka jalan. Ada aja kan rencana-rencananya gitu. Dan dari situ kan kita belajar untuk ketika kita terbuka ada hal-hal yang baru yang kita bisa pelajari bersama-sama. Amin. Ya. Tidak hanya kepada saya sih, sebenarnya bisa cerita ada pengurus gereja di sini, ada Konik, ada Mas Dani. Saudara bisa
share dengan pengurus gereja. Jadi tidak hanya kepada saya sebagai gembala, saudara. Saya sangat senang jika saudara langsung terhubung dengan pengurus gereja juga. Saya sangat terbuka untuk itu. Amin. Saya berharap juga pengurus gereja kita sudah berjalan bersama-sama, mereka juga sudah mengetahui, memahami bagaimana kita sebagai komunitas tubuh Kristus kita harus terbuka. Dan mereka sudah tahu sebenarnya untuk itu. Jadi saudara, jika ada pergumulan-pergumulan atau apapun juga, salahnya cerita aja saja. Ya berharap kita berjalan bersama-sama. Amin. Disinilah bahwa ada kekuatan di saat kita terhubung. Bukan kekuatan hanya bersifat materi saja. Yang paling penting adalah kekuatan hubungan itu sendiri kita sebagai keluarga. Sebagai saudara sesama tubuh Kristus. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita terhubung. Kita bergereja tidak hanya bergereja. Tetapi gereja adalah tubuh Kristus dan kita harus bersama-sama untuk mau menerima satu dengan yang lain. Di tengah-tengah perbedaan kita. Katakan amin. Katakan amin. Saya sangat menghormati sekali Pak Jerry. Ya, beliau dari Sumatera Utara bersama dengan istrinya Horas. Ya. Waktu lalu dia bergumul dan saya juga sedang bergumul juga dengan pergumulannya dan puji nama Tuhan berjuang bersama-sama. Amin. Akhirnya ketika kita klik bersama-sama, jalan bersama-sama, ada aja rencana Tuhan. Amin. Tuhan buka jalan semuanya. Untuk itu kita sama-sama sebagai tubuh Kristus untuk bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Amin. Bisa saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Saya senang sekali. Bapak sekalian, saya sebagai gembala ada yang gereja-gereja mengatakan, pastor silakan panggil pastor, saya sangat terbuka. Ada yang lagi manggil ko, waduh sangat kental lagi. Sampai sekarang anak kecil aja masih manggil saya apa? Ko. Ada yang mengatakan dulu jemaat bilang begini, tolong kasih tahu jangan panggilnya ko dong. Itu bapak gembala seharusnya om atau apa dan sebagainya. Enggak apa-apa saya bilang. Iya kan? Saya menganggap, ya saya senang sekali. Ada yang manggil ko, ada yang manggil bapak, ada yang manggil apa, ada yang manggil pagem, tapi lebih banyak panggilnya ko. Wah, saya sangat senang sekali gitu ya, ada kedekatan, hubungan ya sebagai saudara, amin. Ya nggak apa-apa, saya senang sekali. Jadi dari sini kita saling menghormati satu dengan yang lain. Walaupun anak kecil sekalipun udah levelnya udah berapa kali, tapi masih manggil saya ko loh, gitu ya. Bahkan jemaat ada yang kritik saya, jangan panggil ko, kasih tahu tuh dari awal gitu ya. Nggak apa-apa, saya senang sekali, gitu ya. Saya nggak sampai sesuatu yang kelihatannya tergila-gila dengan satu panggilan itu sendiri, tetapi saya sangat terbuka untuk kita sekalian sebagai saudara, untuk kita terhubung. Amin, amin. Berikutnya, ya, menjalani kehidupan kita bersama-sama, ya bisa saja kita melakukan hal seperti ini. Ada contoh-contoh yang saya bagikan untuk saudara, untuk kita ketahui sebagai saudara seiman. Yang pertama adalah hal-hal yang kita bisa lakukan bersama-sama, menjalani kehidupan bersama-sama sebagai komunitas keluarga Allah. Dan inilah kekuatan kita ketika kita menjalaninya. Lihat, ada sesuatu perbedaan. Ada satu hal di mana hidup saudara menjadi berkat, dan inilah yang Tuhan inginkan untuk kita saling disukai oleh banyak orang. Jangan di luar dulu dah kehidupan kita disukai oleh semua orang, tetapi disukai dulu oleh komunitas kita. Amin. Jangan muluk-muluk dulu, jangan di luar orang suka dengan kehidupan kita, tetapi di dalam berbeda. Yang Tuhan mau adalah kita disukai sesama saudara kita di tempat ini, amin. Setelah itu baru keluar, kita belajar dulu di dalam, amin. Yang pertama adalah kita bisa berbagi makanan, satu dengan yang lain. Secara sederhana atau mengesankan, silakan menurut ukuran saudara-saudara. Dan kita sudah hidupi ini, biasanya 2 bulan, 3 bulan sekali, ibu-ibu boleh kumpulin makanan kita sama-sama berbagi, amin. Di sini, biasanya seperti itu, di bawah kita adain perjamuan kasih di situ. 2 bulan atau 3 bulan, silakan mau bawa apa saja, mau bawa cabai pun, toh nggak apa-apa, saudara. Seikhlasnya namanya juga kita berbagi kan, belajar berbagi. Ya, yang ada di tangan kita, ya kita bawa. Mau bawa bawang goreng pun tidak apa-apa, saudara. Jangan merasa seperti kayaknya nggak besar, nggak wah gitu, silakan. Jangan merasa seperti itu. Yang penting adalah tulus. Tadi kan tulus firman Tuhan, kitab Kisah Rasul pasal 2. Kuncinya adalah ya untuk kita bisa bergembira dan tulus hati. Itu kuncinya di situ. Belajar dan berdiskusi tentang Alkitab ya, kita bisa lakukan ini bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Di sini ada waktu itu
kita bangun kelas sekolah minggu, ya kita sama-sama bekerja bersama-sama, bergotong royong bersama-sama ya. Di mana kita membangun kelas sekolah minggu, belum ada di atas, sekarang sudah ada. Terus waktu itu ngecat dinding ini, sampai lantai 3 semua ngecat sama-sama, begitu ya. Ada jemaat Tuhan ikut juga sama-sama di situ. Dan bergotong royong secara keuangan untuk membantu kebutuhan sebuah keluarga. Ini saya bersama dengan pengurus gereja, ini kita sudah lakukan bersama-sama. Saya berharap kita akan berjalan bersama-sama juga dengan kita punya visi untuk membeli gedung gereja. Amin. Ya, dan ini yang kita rindukan juga di sini ya. Terus mengirimkan pesan yang membangkitkan semangat kepada seorang teman setelah ia mengalami hari yang sulit. Ya, kita belajar. Jikalau di dalam grup kita ada tubuh saudara kita mengalami kesulitan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Itulah fungsinya sebagai komunitas. Ya. Warga kerajaan Allah, untuk kita mau belajar. Jangan ketika kita mengetahui itu kita diam saja. Mari kita berikan respon. Jangan kita hanya bisa memberikan sebuah respon-respon yang sebaliknya, tetapi kita mau berikan respon-respon positif yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Berikan melalui japri, berikan melalui diskusi. Kita ada namanya forum diskusi umum, bukan forum gereja, tapi forum diskusi umum yang beranggotakan komunitas kita sekalian. Kita bisa sharing di situ. Ada yang kedukaan, ada yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, saling kuatkan satu dengan yang lain. Amin. Jangan berdiam diri, jangan takut. Jikalau saudara nggak berani untuk mulainya dengan secara umum melalui grup diskusi, tetapi kita bisa lakukan secara japri. Amin. Ketika Bapak Ibu sekalian mengirimkan pesan-pesan itu untuk menguatkan, benar-benar menguatkan kehidupan saudara kita. Amin. Menawarkan pelukan yang sangat dibutuhkan kepada seorang teman yang sedang menderita. Bapak sekalian, ini bicara mengenai pelukan bukan lawan jenis ya, tetapi sesama jenis. Ya, perempuan-perempuan, laki-laki. Saya seringkali dengan Koni kalau saat bertemu saya peluk ya. Ya, seperti itu ya. Itu pelukan hangat itu memberikan support, memberikan dukungan. Seperti itu penting buat kita ya. Saudara, saya ketemu dengan saudara juga di luar sana, saya ada beberapa orang saya memeluk mereka. Dan di situ adalah sesuatu yang terjadi kontak hubungan yang sangat erat ya. Untuk kita juga bisa lakukan itu. Berikutnya, contoh-contoh untuk kita yang kita bisa lakukan secara bersama-sama untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berdoa di jam yang sama untuk sebuah kebutuhan. Selanjutnya, kita bisa juga tertawa keras hingga keluar air mata. Ini ada beberapa orang sangat senang nih ketika duduk sama-sama, makan sama-sama, ngobrol sama-sama, dan tertawa keras bersama-sama begitu. Sampai saking lucunya, sampai keluar air mata. Pernah ya alami ya untuk itu ya? Itu ada hubungan di situ. Berarti ada cerita-cerita memori-memori yang mengenang, yang sangat lucu, walaupun kelihatannya itu ada yang kelihatannya agak sangat sedikit konyol begitu, waktu lalu. Tetapi ketika sedang duduk bersama-sama, sedang makan kacang sama-sama, dan kita ingat peristiwa yang konyol itu sendiri, dan akhirnya ketawa sama-sama. Ya, dan disitulah ada hubungan, kedekatan, keeratan, kehidupan bersama-sama. Dan itu, ya, menghabiskan liburan bersama, datang ke instalasi kawat darurat, saat seseorang teman kita sedang mengalami kecelakaan atau sakit penyakit, ya, terus membantu acara pernikahan sahabat kita juga, menghadiri pertemuan kedukaan, setia hadir pertemuan komunitas Kristen lainnya. Ini contoh-contoh yang kita bisa lakukan dalam kehidupan hari-hari kita. Saudara-saudara akan dirasakan kehadiran saudara, kehidupan saudara-saudara jikalau kita benar-benar aktif. Amin. Berada di dalam sebuah komunitas. Amin. Entah di kantor kita, entah di keluarga kita, entah dimanapun kita berada. Begitu juga dengan komunitas orang percaya. Jangan sampai ketika ada seseorang yang sedang mengalami kehadiran kita, sahabat kita sedang mengalami berduka, tetapi karena saking introvertnya kita hanya membela diri kita, saya seorang introvert. Sadari, Kisah Rasul pasal 2 itu sendiri. Tuhan mau agar kehidupan kita disukai oleh banyak orang. Gereja mula-mula. Dan mereka merasakan benar ada seorang yang percaya memiliki hati yang penuh kasih. Amin. Seperti hati Kristus. Jangan sampai cuma hanya membela diri doang. Saya seorang introvert. No.
Bapak Ibu sekalian, saya memiliki latar belakang yang seorang yang pemalu. Ini ada adik saya sulit untuk berbicara dulu. Untuk ada di depan Bapak Ibu sekalian, ada di depan forum umum ini sendiri, saya sangat sulit sekali. Saya seorang yang memang latar belakang yang dari keluarga yang sulit untuk bisa berhubungan gitu ya. Karena waktu itu dikucilkan oleh keluarga-keluarga, saudara. Jadi saudara besar papa saya itu sendiri sangat mengucilkan keluarga kami. Ya karena biasa ukuran manusia kan dimulai dari materi ya Bapak sekalian ya. Mereka melihat materinya kecil, nggak suka dideketin begitu ya. Biasa seperti itu ukuran manusia. Sehingga itu tidak hanya terpola kepada orang tua saya, tapi terbentuk juga kepada anak-anak. Itu kepada saya. Dan akhirnya saya nggak banyak untuk berkomunikasi dengan orang banyak dan sebagainya. Saya lebih suka sendiri, main sendiri dan sebagainya, seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saya belajar untuk bertumbuh di sini, ya itu dimulai dari gereja. Saya belajar sekali di sana untuk berhubungan daripada komunitas orang percaya di dalam sel, dan di sana saya bertumbuh di dalam sel, dan akhirnya saya belajar untuk berinteraksi, belajar untuk berbagi, belajar untuk saling mendoakan. Saya belajar di situ, dibentuk di situ, dan dari situ saya akhirnya belajar bagaimana memperhatikan orang lain, bagaimana juga belajar untuk berbagi. Dimulai biasanya kadang-kadang kalau seseorang manusia itu kalau ada berkat banyak itu kantonginnya banyak-banyak begitu ya, dalam-dalam bila perlu, dalam masukin aja susah untuk keluarin begitu ya. Ketika diberkati itu susah sekali untuk dikeluarkan untuk sesama itu sendiri. Nah di situ saya belajar bagaimana dimulai dari hal yang kecil dulu, berbagi ya, hal-hal kecil saya belajar berbagi, dan akhirnya di sini menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya bisa dari seorang yang pendiam, seorang yang tidak mau untuk berbagi dan sebagainya, ketika mau belajar dan akhirnya mau untuk bisa bersama-sama berbagi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian juga bisa. Dari situ akhirnya orang senang. Dari dulu orang yang sangat dibenci, orang yang tidak sangat disukai oleh banyak orang, tetapi sebaliknya menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat. Nama saya itu sangat dikenal di lingkungan keluarga tetangga, seorang yang bisa orang dikatakan kalau orang Betawi itu begajulan. Tahu begajulan? Orang yang tidak bisa diatur, orang yang tidak bisa diajak bicara, orang yang maunya sendiri. Tetapi dari situ karena Yesus yang mengubahkan kehidupan kita, Dia diam di dalam kehidupan kita. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalam mengubahkan segalanya. Amin. Di situ saya belajar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Belajar. Setia dari perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Dan slide terakhir untuk kita. Wah, kalau terakhir mukanya udah melek ya. Ya, matanya udah melek nih ya, seger-seger sekalian. Ya, berbicara begini, yang sebelumnya, slide terakhir, sebelumnya, Rita, yang sebelumnya, slide sebelumnya tadi. Slide sebelumnya. Nah ini, ya saat kita memiliki komunitas, kita takkan dapat meninggalkannya begitu saja. Jika terjadi hal-hal yang tidak enak atau tidak nyaman. Karena memang semua akan seperti itu pada satu titik. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di dalam sebuah komunitas, jangan kita maunya enaknya aja. Ketika tidak enak, engkau lari. Engkau nggak akan bertumbuh. Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah bertumbuh. Jikalau saudara ingin hanya sesuatu yang enaknya saja, tapi yang tidak enak saudara tidak ingin ambil. Sadarilah bahwa kita berjalan, enak tidak enak, jalan sama-sama. Amin. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, jikalau suami istri dipersatukan oleh Tuhan, ya telah diikat dengan janji nikah itu sendiri, terus suami istri ini sendiri memiliki pemahaman yang enaknya saja saya mau jalan, yang tidak enak saya mau buang. Padahal pernikahan Kristen hanya monogami. Jikalau memahami seperti itu, apa terjadi? Hidup itu bukannya seperti hidup di dunia, bukan seperti di surga, tetapi sebaliknya, hidup di dunia seperti di neraka.
Kenapa? Kenapa? Karena pemahamannya hanya enaknya saja. Yang ketika tidak enak di dalam rumah tangga itu datang hadir, salah seorang tidak mau terima itu. Amin. Tidak hanya komunitas di dalam keluarga hubungan suami istri, tetapi kita juga kita berjalan bersama-sama. Amin. Komunitas Kristen, komunitas orang percaya juga harus jalani hal seperti itu. Gereja mula-mula bertumbuh dimulai dari apa? Memiliki pemahaman, berjalan bersama-sama sebagai komunitas Kristen, sebagai orang percaya itu sendiri, dan mereka menghadapi segala tantangan-rintangan yang ada, sehingga Injil dapat tersebar kepada seluruh dunia karena mereka orang-orang percaya menghidupi apa kata firman Tuhan. Amin. Untuk mereka menjadi saksi, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Amin. Dan untuk itu kita sebagai komunitas orang percaya ada kekuatan di dalamnya. Jikalau kita bersama-sama menjalaninya bersama-sama, pada saat kita berjalan tidak hanya suka saja, tetapi duka pun kita berjalan bersama-sama bersama dengan Tuhan. Bergandeng tangan sebagai komunitas di dalam Tuhan yang selalu mau meninggikan nama Tuhan, bukan meninggikan nama pribadi personal satu dengan yang lain, tetapi Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan komunitas orang percaya. Dan itulah kita pribadi lepas pribadi. Amin. Jangan sampai kita hanya melihat pribadi kita saja terus menerus, tetapi kita mau melihat pribadi daripada Tuhan yang Tuhan akan pakai di dalam kehidupan kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk kita mau bertumbuh, biarlah the power of community ini kita tidak hanya berkata-kata, tetapi kita mau merasakan bahwa ada kekuatan di dalam sebuah komunitas tubuh Kristus itu sendiri. Dan harapan yang Tuhan inginkan adalah bagaimana gereja mula-mula itu dibentuk. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 46-47 kita tadi sudah membaca teks ini sendiri. Agar kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya kita di GSJA City Park ini sendiri, kita mau bersama-sama agar kehidupan orang percaya di tempat ini, umat yang Tuhan ada di tempat ini dan memberkati kita sekalian, tidak hanya memberkati kita sekalian saja, tetapi biarlah kehidupan kita ini benar-benar disukai oleh banyak orang, sehingga makin hari makin ke depan, sehingga Tuhan menambahkan jumlah komunitas orang percaya ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tidak hanya itu saja. Orang Betawi bilang, lu lagi. Setiap datang ke tempat ini, dia lagi. Tidak. Tetapi kita mau belajar mengenal satu dengan yang lain. Amin. Sehingga saya kenal Bapak yang ada di sana, ya, Ibu yang ada di sini, begitu ya. Ya, anak muda yang ada di belakang sana, sehingga saya mengenal satu dengan yang lain. Dan kita saling interaksi satu dengan yang lain. Jangan takut untuk berinteraksi. Amin. Ya, kita berbicara satu dengan lain. Sehingga saya kenal Grace yang mana. Grace ada 2 di sini. Ada Grace sekolah minggu juga. Ada Grace yang orang besar di sini. Ya, dia adalah perawat. Saya senang juga dari Maluku Utara ya. Maluku Tengah. Ya, Maluku Tengah. Jauh-jauh ya Tuhan bawa untuk bekerja di Rumah Sakit Internasional di Suci, di PIK ya. Ya, bersyukur sehingga bisa berkenalan dengan saudari kita ya, dan bersama-sama tidak hanya di sana saja yang Tuhan mau tempatkan, tapi juga ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saudari kita Grace ya. Dan disitulah kita bisa saling kenal satu dengan yang lain, dan ini kita saling berbagi. Amin. Amin. Saya rindu untuk saudara, jangan takut, berinteraksi lah satu dengan, bisa kenalan dengan ibu dari mama daripada Niken ya, hadir juga di sini Niken ya, kemarin ya mama dari Priscilla yang kesaksian begitu ya, tapi kita bisa berkenalan dengan mama daripada Niken juga boleh hadir dari jauh di sana ya, dari NTT ya. Ya. Baik, demikian firman Tuhan buat kita sekalian. Mari kita bangun hubungan, bangun kekuatan dalam kita berkomunitas sebagai orang percaya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita juga bisa berkenalan juga dengan Pak Chandra, suami dari Ibu Lia ya. Sangat sebenarnya ketika kita ngobrol dengan Pak Chandra orangnya supel
Iya, ternyata maksud super ini dia suka bercerita, suka berbagi dengan pengalaman-pengalaman pribadi dia. Ya, saya kalau berbicara itu nggak bisa berhenti gitu ya. Kalau bicara dengan Pak Chandra itu kita saling interaksi, karena Pak Chandra interaksi, saya juga interaksi begitu. Kalau sudah interaksi lupa makan begitu ya. Udah interaksi, udah ngobrol itu bisa sejam, 2 jam bisa kita ngobrol terus. Kalau nggak dihentikan sama Ibu Lia, udah. Ya Bu Lia ya. Kita ada di situ dulu terus ya. Apalagi sama Konik. Kalau saudara bisa bicara dengan Konik, tahu Konik ini kelihatannya diam, tetapi ketika ngomong, waduh bisa 4 jam, bisa 3 jam dihabiskan oleh Konik. Kalau di telepon itu saya bisa 3 jam, 4 jam dengan Konik ini ngobrol. Apa aja kita ngobrol begitu, nyambung aja. Entah teologi dan sebagainya, ya kehidupan hari-hari dan sebagainya. Jadi saling interaksi. Mayani baru beberapa kali doang dengan ya baru berbicara sedikit gitu ya. Jadi bisa saling berbagi satu dengan lain. Di situ kita menaruh kasih sebagai saudara seiman kita. Mari saya bangkit, saya undang untuk pemain musik maju ke depan, singer. Kita siapkan diri kita di tengah-tengah tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, the power of community. The power of community, biarlah kita mau menyiapkan hidup kita untuk hidup kita dipakai oleh Tuhan, dan kita memperingatinya dengan menerima kedua unsur sakramen perjamuan kudus yang ada di depan kita. Biarlah hidup kita sekali lagi dipakai oleh Tuhan, dimanapun kita berada, di keluarga kita, di kantor, tempat usaha kita, dimanapun kita berada, Tuhan kiranya memakai saudara kalian. Bapak sekalian, ingatlah selalu pengorbanan Yesus, pengorbanan Kristus, darahnya yang telah tercurah dan tubuhnya telah tercabik untuk menebus dosa kita sekalian. Ingatlah selalu panggilanmu, ingatlah selalu saudaramu, ingatlah selalu keluarga, ingatlah saudara sebagai warga kerajaan surga. Haleluya. Mari kita naikkan pujian itu. Haleluya. Sejauh timur dari barat. Bisa bantu saya untuk pindahkan meja ini? Cielin. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
ini ada kedua unsur sakramen perjamuan kudus. Di dalamnya ada roti sebagai lambang tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau telah menjadikan kami sebagai komunitas keluarga kerajaan Allah, yang di dalamnya kami bertemu dengan saudara seiman kami yang telah dipersatukan melalui darah Kristus. Terima kasih buat pengorbananmu, karena di atas kayu saliblah telah selesai seluruhnya. Tuhan yang telah menanggung dosa kami, dan kami menerima anugerah keselamatan yang Tuhan telah beri. Biarlah kami mau menghidupi pengorbanan yang telah Engkau berikan bagi kami, ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Allah yang bukan sembarangan, tapi kami menjadi anak-anak Allah yang menghidupi dengan ucapan syukur yang paling mendalam, yang benar-benar mengerti, memaknai pengorbanan Kristus bagi kami. Sehingga ketika kami mengerti dan memahami bahwa pengorbanan Kristus itu sangat luar biasa bagi kami, biarlah kami hidup, benar-benar menghidupi seperti Kristus yang memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh menjalankan kehidupan yang menjadi berkat, yang menjadi dampak kehidupannya. Begitu juga dengan kami, ya Bapa, sebagai gerejamu, sebagai komunitas orang percaya. Tuhan mau agar hidup kami berdampak. Biarlah Tuhan pakai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima dua unsur sakramen perjamuan kudus ini. Kuduskan dan layakkanlah kami Tuhan untuk menerimanya. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang memakai kehidupan kami. Bagi kami yang hadir, dengan segala pergumulan apapun juga, bahkan sakit penyakit, biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Engkau menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa dari Yesus tercurah bagi kami, sanggup menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat Allah terjadi bagi kami. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian tadi. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa besar ya Tuhan. Kami berterima kasih
tempat ini ada yang terlewat dilayani untuk kedua unsur sakramen perjamuan kudus ini. Kalau tidak ada, kalau ada, bisa angkat tangannya, nanti akan dilayani oleh petugas perjamuan. Kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan, kita membukanya, mari kita bersama-sama. Ada yang? Mari kita membacakan teks ayat yang ada di tangan kita yang telah tercetak di atas roti. Mari kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Jangan hati, akhiri dan perbaharuilah batinmu dengan roh yang Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Mari kita angkat kedua unsur sakramen perjamuan kudus yang tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita angkat cawan yang telah terisi anggur yang ada di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pakailah hidup kami ya Allah, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Oh, Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih, Tuhan. Haleluya. Oh, ya, 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 ya. Oh,
kasih bila sepanjang bulan Agustus ini kami persembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tidak lagi hidup kami hanya milik kami, tetapi hidup kami adalah milik Kristus. Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah menyucikan melalui darah Kristus. Kami tidak mau dibodohi dengan cara kerja lawan kami, tetapi kami mau terfokus hubungan kami dengan Kristus. Dan itulah di mana kami dipanggil. Siapakah kami? Tapi Tuhan menyelayakan kami, karena ada rencana yang Tuhan akan terus bawa dari satu masa ke masa yang akan Tuhan bawa kami ke hal-hal yang lebih luar biasa di dalam Tuhan. Bukan lagi berbicara mengenai kami, tetapi Yesus saja yang ditinggikan dalam hidup kami. Yesus saja yang dimuliakan di dalam hidup kami. Kami hanya mau terfokus akan rencana Tuhan saja, yang mulia, yang indah, yang akan Kau berikan bagi kami. Pakailah kami, pakailah keluarga kami, pakailah anak-anak kami, pakailah cucu-cucu kami Tuhan, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, sehingga berkat Tuhan kami tidak perlu minta, karena berkat itu akan menyertai kami Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah milik kepunyaan Tuhan, sehingga kami tidak mengejar berkat itu Tuhan, karena berkat itulah yang akan mengiringi kami, mengikuti kami Tuhan. Ketika kami hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka kami percaya, kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami akan terus menjadi milik kepunyaan Allah yang akan terus diberkati oleh Tuhan dan menceritakan kemuliaan Tuhan, sehingga semua orang sangat suka dengan kehidupan kami dimanapun kami berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa untuk umat-Mu, pakai hidup kami sepanjang bulan Agustus ini Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan, diberkati hari ini, amin, melalui firman Tuhan. Terima kasih kepada gembala tempat ini, Pak Agus. Bila kiranya semakin hari boleh semakin heran lagi. Amin. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk petugas persembahan boleh dipersiapkan dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan firman-Mu mengajarkan kami agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Dan Engkau pakai kami Tuhan, buka hati dan mata pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang layak di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memberi persembahan yang terbaik untuk-Mu di gereja di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau menerima setiap persembahan kami. Hanya dalam nama ucap syukur bagi Bapak Ibu yang siap memberi, sama-sama dan saya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam
sebentar lagi kita akan melihat video pengumuman. Shalom guys, saya Gunawan, saya Nicholas, dan kita akan membawakan pengumuman untuk bulan Agustus. Nah, ngomong-ngomong, Koko tahu nggak tema bulan Agustus itu apa? Masa lu lupa sih nih? Tema bulan Agustus kita itu berbicara tentang community atau komunitas. Oh iya, aku baru ingat. Nah, sekarang gua tanya coba, kira-kira lu lupa nggak? Coba sebutin pembicara-pembicara yang ada untuk bulan Agustus kita nih, siapa aja ayo. Nah, pada minggu pertama kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Agus Setiawan, disertai Perjamuan Kudus. Dan pada minggu kedua kami akan dilayani oleh Pendeta Timotius Alex. Dan juga pada hari itu kami akan merayakan Hari Nasional Kaum Pria yang bertema The Unshakable Man. Nah, kalau untuk pembicaraan ketiga dan keempat kita, siapa? Nah, untuk minggu ketiga kita bakal dilayani kembali oleh Gembala Sidang kita, yaitu Pendeta Agus Setiawan Arifin. Dan itu juga sambil memberkati kita acara 17-an atau Hari Kemerdekaan negara tercinta kita nih, yang pasti bakal menarik banget pada hari itu. Dan di minggu keempat, minggu yang terakhir nih, kita bakal dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita atau istrinya Pak Agus nih, yaitu Pendeta Muda Kreresian Jaja. Yeay. Oh iya nih, Koko juga baru inget nih, kalau tanggal 28 Agustus kita ada kegiatan yaitu doa keliling di sekitar lingkungan gereja kita nih. Nah itu tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi berkat, supaya orang-orang yang nggak ada di sekitar gereja kita juga bisa diberkatin dengan kehadiran gereja kita nih. Dan pastinya doa Agustus. Nah, ngomong-ngomong soal doa, kita juga ada nih ibadah doa setiap Rabu, minggu kedua dan minggu keempat via Google Meet. Ikut ya. Nah nih, gereja kita ini kan lagi mau beli gedung gereja ini dalam waktu depan. Kita sebagai jemaat-jemaat Pak harus mendukung program ini nih, supaya kita punya tempat yang tetap nih untuk beribadah kita. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin turut mendukung dalam program pembelian gedung gereja, bisa nih untuk menabur atau mentransferkan uangnya di nomor rekening yang ada di bawah ini. Untuk jemaat yang belum mendownload aplikasi GSD City Club, dapat langsung segera mendownloadnya di Google Play Store untuk informasi dan pelayanan seputar gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa untuk follow akun sosial media kita, Instagram dan Facebook kita di @gsdia_citypark. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan di area sekitar gereja selama ibadah atau kebaktian berlangsung. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu menghidupi core value GSDA. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Kita berdoa syafaat. Terima kasih Yesusku.
kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan puji-pujian penyembahan kami yang terbaik. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami layak dan harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, juga kami sudah menerima perjamuan kudus pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena ini juga mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Dan itu membuktikan kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, berharga, spesial, istimewa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mau mengangkat pokok-pokok doa ya Tuhan di hadapan. Kiranya doa-doa kami ini ya Tuhan dapat diterima, juga harum di hadapan-Mu ya Bapa. Pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Indonesia kami ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami ini dijauhkan dari bencana-bencana ya Tuhan. Kiranya di bawah lindungan-Mu ya Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan dapat terus di dalam hikmat dan iman ya Tuhan, hingga tidak lari dari mana yang jahat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia Tuhan. Tolong Tuhan, untuk gejolak-gejolak yang ada di dunia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan kuasa-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk negara-negara yang sedang bergejolak ya Tuhan. Kau sertai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana anak-anak percayamu berada ya Tuhan, perlindungan-Mu ada di atas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini beserta keluarga ya Tuhan. Kau berikanlah kuasa-Mu untuk dapat menggembalakan kami di tempat ini. Berikan hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang pada hari ini juga sudah memberikan pelayanan kami yang terbaik. Ini bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi ini adalah kasih karunia-Mu atas kami semua ya Tuhan. Percaya Tuhan, di mana hamba-Mu berada ya Tuhan, di dalam lingkungan rumah kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau berserta kami ya Tuhan. Engkau tahu rencana-rencana kami ke depan ya Tuhan. Engkau berikan kami yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk pengerja-pengerja dan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, untuk kami semua di tempat ini, di gereja City Park ini ya Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau terus berkomunitas ya Tuhan, yang memberikan yang terbaik, dan kami mau semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga acara-acara atau kegiatan-kegiatan di tempat ini ya Tuhan, kami mau mengikutinya ya Tuhan, dengan hati yang ikhlas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami atau jemaat-jemaat kami di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau kurang sehat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, bilur-Mu dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan, hingga minggu depan mereka bisa datang kembali untuk beribadah bersama-sama kami ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang setia. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya sebentar kami ingin berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, hingga kami dapat tiba di rumah kami tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau alaskan doa ini, doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Saya serahkan untuk doa. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Katakan kanan kiri kita, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat datang juga untuk jiwa-jiwa baru yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih buat temannya Ibu Mei, terima kasih juga buat temannya Ibu Teti ya.